tautannya di LMS, di New LMS, hanya saja ada sedikit beda, terutama urutan dan beberapa hal yang saya pindahkan ke materi untuk minggu depan. Tapi kalau bisa ada yang sudah masuk ya silahkan sambil dibaca. Kemudian untuk materi minggu depan dan minggu depannya lagi saya akan share. Oke. Baik. Oke. Ya, kalau bisa kuliahnya pakai laptop ya. Karena kalau pakai pakai HP agak susah, terutama jika saya ingin menyampaikan yang terkait beberapa pertanyaan, terus saya minta teman-teman menjelaskan sesuatu. Nah, itu kan kalau pakai HP agak susah. Baik, kita lihat, kita share ininya. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, mangga. Berarti untuk kedepannya kita masih tetap pakai link Google kelas Zoom ini, Bu ya? Zoom-nya tetap sama. Zoom-nya ini kita set untuk 1 semester. Hanya saja itu tadi, bisa jadi saya atau Pak Sigit atau nanti Bu Yuli yang mengajar di berikutnya itu akan akan menyampaikan bahwa kami hanya ngajar berapa menit gitu. Karena di kami dipesan untuk tidak terlalu membebani teman-teman sehingga dalam satu kali pertemuan bisa jadi tidak 100 menit. Karena lumayan kan 100 menit terkait kuota ya. Kalau saya sih nyerocos 2 jam, hayo-hayo aja, sampai jam 10 hayo-hayo aja. Cuman kan kaliannya ngos-ngosan kan. Kuotanya lumayan ya, katanya kan berapa? Satu giga ya 1 jam. Kalau nggak salah seperti itu. Bukan buat nakut-nakutin, termasuk salah satu cara untuk mengurangi, ya ini tadi, untuk kuliah ini saya mohon tolong hidupkan video, tapi mic-nya dimatikan. Nah, itu salah satu cara untuk mengurangi penggunaan kuota. Kalau terpaksa banget, kadang-kadang ada yang kuotanya minim, kekuatannya, bukan kuotanya, sinyalnya minim. Nah, ini bisa dikurangi dengan video, tapi tolong kasih tahu dulu ya. Saya ingin videonya tetap nyala. Baik. Jadi ini materi masuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait perkuliahan? Nggak ada? Ya baik, hari ini saya menyampaikan mengenai hidrodinamika sungai dan catchment area. Teman-teman masih ingat tentang daur hidrologi? Jadi secara umum kalau catchment area atau daerah tangkapan air atau kadang disebut juga daerah aliran sungai itu selalu terkait dengan daur hidrologi. Nah, video yang saya share di link Google Classroom ini terkait dengan daur hidrologi. Nanti ada pertanyaan-pertanyaannya, karena kadang-kadang sekalipun daur hidrologi dikasih dari SD ya, kalau zaman kalian ya. Dari SD tetap saja ada saja yang nggak nyambung, ada yang nggak bisa. Jadi materi saya selama 3 minggu ke depan ini tentang sungai. Nah, sungai kalau terkait dengan daur hidrologi, ini posisinya di sini. Jadi dia menjadi semacam istilahnya di terjadi jika yang atau bisa terus
Nah, muka air tanah. Nanti ceritanya belakangan ya. Jadi kurang lebih seperti itu, sehingga sebelum sampai situ, air di muka bumi sebagian besar 97% itu dalam bentuk lautan. Nah, sisanya yang 3% itu paling besar adanya di kutub sebagai es, 77%. Jadi bayangkan aja 3%, 77%-nya es. Sisanya air tanah dan air permukaan atau other. Other ini termasuk air permukaan, termasuk uap air. Nah, yang 1% ini baru 61% dalam bentuk danau, kemudian 39% dalam bentuk gas di atmosfer atau kelembapan di tanah. Kemudian sisanya kurang dari 4/10% ini dalam bentuk sungai. Ya, jadi kenapa saya kasih gambaran ini, teman-teman biar paham. Ngomong-ngomong, saya gerakan kursor gini kelihatan nggak di kalian? Kelihatan. Kelihatan ya, oke. Baik. Jadi ini untuk gambaran bahwa air tawar itu jumlahnya hanya sedikit loh. Air tawar yang bisa kita gunakan itu hanya sedikit. Bayangkan saja dari 1% ini masih terbagi 39. Berarti 61% plus sedikit yang di sungai inilah yang sebenarnya bisa kita manfaatkan. Itu kalau kita bicara proporsi. Makanya hati-hati dengan kalau orang buang sampah di sungai, buang sampah di danau, atau bahkan menguruk danau. Nah, ini mengurangi proporsi ini. Ya, saya nggak tahu hitungannya, tapi selalu dikatakan bahwa air tawar itu jumlahnya tetap, hanya dia akan berubah-ubah dari tiga posisi ini. Tiga posisi ini, tiga jenis ini, tiga kelompok ini, di dua ini, kualitas bisa jadi sama, tetapi dari kualitas dia sudah menurun. Nah, ini tugas kita lah untuk bagaimana sih supaya kualitasnya tidak menurun, kuantitasnya terjaga. Atau lebih jauh lagi, bagaimana membuat yang kualitasnya tadi jelek menjadi lebih baik. Itu nanti semester depan tuh dapat. Nah, dari yang sungai dan danau tadi, ini kita masuk istilahnya perairan daratan atau inland waters. Sekarang ada undang-undangnya, sudah masuk di di Undang-Undang Perairan Darat. Saya lupa undang-undangnya, nanti saya share juga karena ini penting. Jadi nanti sistemnya mirip seperti WPP di laut, wilayah pengelolaan perairan, perikanan ya, perikanan. Nah, kalau di darat juga ada istilahnya WPD, apa sih, kepanjangannya apa, tapi maksudnya sama seperti itu. Yang saya ingat cuman daerah Jawa Barat, termasuk di Bogor, ini masuk WPD 7 sekian ya, sama seperti WPP kan ada 3 angka, dan 3 angka itu ada artinya. Nanti saya share juga itu undang-undangnya, teman-teman bisa pelajari, karena pertemuan ketiga saya sedikit membahas ke situ, sekalipun kita cuma bicara sungai, karena nanti danaunya dengan Pak Sigit. Oke, nah sungai posisinya di sini. Dia sistem terbuka. Jadi perairan daratan tuh ada sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem tertutup kolam. Kita jarang menyentuh ini karena teman-teman BDP biasanya mengklaim untuk yang kolam adalah urusan BDP. Hanya saja sebenarnya belakangan kita perlu juga masuk ke sini karena pengelolaannya sangat berbeda dengan yang sistem terbuka. Memang sih jauh lebih mudah karena dia tertutup. Tapi ini yang kalau saya lihat kadang-kadang teman-teman BDP kurang terlalu sampai ke situ.
Sebentar. Oh, oke. Ya, beberapa ngechat saya tidak bisa on cam, nggak apa-apa. Tapi tolong laporan ya. Nah, yang sistem terbuka, ini secara garis besar disebut menggenang dan mengalir. Masih ingat nggak di limnologi? Yang menggenang istilahnya apa? Ada yang mau coba? Jawab, jangan sandi lagi atuh. Ayo, yang lain. Lentik, Bu. Lentik, Bu. Genang, lentik. Oke, mengalir? Lotik, Bu. Lotik. Lotik, ya. Ya. Mengalir, lotik, menggenang, lentik. Terserah kalian mengingatnya gimana. Kadang-kadang kalau dua gitu suka susah mengingatnya. Kalau saya sering menggunakan si lentiknya sebagai patokan. Lentik itu kan kayak istilah kita kalau bulu mata lentik itu kan kayaknya indah gitu, indah. Nah, itu saya langsung, oh kalau lentik berarti yang tenang, indah, menggenang. Gantinya, lawannya berarti lotik. Ada yang seperti itu. Terus ada teman saya memberi jembatan keledainya, justru yang dia pegang yang lotiknya. Kenapa lotiknya? Karena dia pakainya lo, airnya ngalir. Nah, berarti mengalir, lotik. Yang menggenang, lentik. Oke. Kita abaikan yang menggenang, kita masuk ke mengalir. Sungai di sini secara umum ada yang disebut sungai permanen, sungai intermiten, dan sungai episodik. Nanti ciri-cirinya ada, termasuk beberapa kelompok lagi yang agak di tengah-tengah dari ketiga ini. Ini yang umum ini 3, permanen, intermiten, episodik. Kenapa ini penting? Karena dia nanti beririsan dengan perairan menggenang buatan, yaitu waduk. Waduk itu kan sebenarnya sungai yang dibendung, sehingga menjadi perairan tergenang. Nah, jenis waduknya tergantung dari jenis sungai yang dibendung. Kalau sungai permanen itu biasanya waduk serbaguna. Contohnya Sungai Citarum dibendung, di beberapa waduk itu menjadi waduk serbaguna. Coba dicek, Saguling itu serbaguna. Aslinya awalnya memang dibuat untuk PLTA, tapi pada kenyataannya sekarang serbaguna kan segala macam, irigasi juga. Biasanya sih perencanaan itu 2, untuk PLTA dan irigasi. Tapi ujung-ujungnya ya perikanan ikut pakai, bahkan sampai kepada wisata sekarang ini. Ya. Kalau dulu bahkan Jatiluhur sempat menjadi waduk untuk tempat latihan olahraga air. Makanya dulu sempat sampai beberapa tahun, mungkin 10 tahun terakhir itu Waduk Jatiluhur itu tidak boleh untuk HJA, Karamba Jaring Apung, karena dipakai untuk latihan olahraga air. Kemudian ada waduk irigasi, ini merupakan pembendungan sungai intermiten. Jadi sungai yang hanya berair pada musim hujan, ini menjadi waduk irigasi. Jadi dikumpulkan pada musim hujan, kemudian pada punten, kalau suara belum dong. Kemudian jadi pada musim hujan airnya ditampung di waduk, kemudian pada musim kemarau airnya dikeluarkan, sehingga di akhir musim kemarau bisa jadi waduk irigasi ini kosong. Waduk irigasi biasanya lebih kecil sehingga kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa itu sebenarnya waduk. Kemudian ada lagi waduk lapangan untuk membendung sungai episodik. Ini sangat jarang, terutama karena sungai episodik hanya berair kalau hujan. Oke, lanjut lagi ya. Nah, selama 3 pertemuan ke depan, kurang lebih yang akan kita bahas ini, catchment area dan karakteristik sungai, kemudian pergerakan hidrolik dalam sungai. Saya sebut langsung 3 karena ada beberapa yang dibahas di pertemuan sekarang, dan minggu depan ada yang minggu depan dan
minggu depannya lagi, dan ada yang nyelip tiga-tiganya ada juga, sehingga ini pokoknya satu paket. Oke, lanjut. Nah, yang pertama daerah aliran sungai, atau dalam bahasa Inggris sering dikenal dengan istilah watershed. Watershed itu apa sih? Atau daerah aliran sungai, atau catchment area kadang-kadang disebutnya. Ada yang sudah sempat baca? Boleh nyoba. NRP 50 ada nggak? Kita NRP 50. Dinar Bu, tapi dia tidak bisa menyalakan mikrofonnya kayaknya. Kan nggak usah kameranya. Mikrofonnya bisa hidup nggak? Dinar. Nggak ya? Oke deh. Ya udah deh. Nanti kita bahas aja. Ini pertemuan ini agak banyak juga slide-nya, saya belum sempat memotong-motong, jadi kita terusin aja dulu ya. Jadi yang disebut watershed ini tidak hanya air atau waternya, tapi segala hal yang terkait dengan adanya air di dalam badan air, entah itu danau atau sungai. Nah, oke. Kita masuk ke sini aja deh. Jadi daerah aliran sungai atau watershed adalah total area yang mengalir menjadi suatu aliran tertentu atau luas daratan yang mengalirkan air ke suatu titik tertentu. Membayangkannya mungkin paling gampang adalah kalau teman-teman punya benda cekung piring misalnya, piring tapi yang piring cekung ya, jangan piring yang datar. Piring cekung itu kita miringkan. Nah, kemudian bayangkan, atau kalau mau simulasi bisa sih, cuman jangan air, pakainya adalah minyak. Jadi taruh minyak di beberapa titik. Beberapa titik, nanti dia akan mengalir, ketemu di satu titik. Nah, ujung akhir yang miring itu mana dia? Yang miring inilah yang muara. Nah, muaranya bisa di sungai lain, bisa di laut. Kadang kita menyebutnya juga, atau kita kenal juga dengan istilah river basin, drainage basin, atau catchment. Catchment saja, karena kalau catchment area nanti lain lagi. Nah, das ini dibatasi oleh punggung bukit yang memisahkan das satu dengan das lainnya. Jadi tadi mangkuknya begini, ada lagi mangkuk yang begini. Dan di antara ketemunya itu adalah punggung bukit atau gunung. Gambarnya mana sih? Nah, sebagai contoh gambarnya ini das Cisadane kurang lebih seperti ini. Nah, Cisadane ini bentuknya jadi unik karena dia berbatasan dengan das Ciliwung di sini. Ke sebelah sininya udah Cikaniki dan saudara-saudaranya. Yang di sini saya bilang unik karena di sini dia ambil dari Gunung Pangrango, berbatasan dengan Ciliwung. Kemudian yang di sebelah sini, sebelah baratnya, itu
dia di di Gunung Salak. Gunung Salak. Jadi bayangkan dua gunung membentuk satu cekungan di tengah. Nah ini dari sini ada anak sungai kecil-kecil dari arah Pangrango, termasuk Sungai Cimande dan yang lain-lain, dan sungai induk utamanya dari Pangrango ya, sungai induk utama Cisadane. Kemudian yang dari Gunung Salak ini ada juga, seharusnya kalau tidak COVID teman-teman main di salah satu anak sungainya di daerah Pamijahan, itu di hulunya Sungai Ciampea. Sayang sedang COVID, jadi apa boleh buatlah, sekarang membayangkan saja dulu. Nanti kalau sudah kondisi aman, kita ke sana, tapi jalan-jalan aja lah. Nggak jauh kok dari kampus, mungkin sekitar setengah jam sampai 1 jam kalau kita jalan perjalanan santai. Jadi ini kurang lebih. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat tadi kenapa dibilang satu titik. Ini kan dari berbagai anak sungai ngumpul sampai jadi sungai utama yang hanya satu di sini. Ini muaranya di daerah Tangerang. Ada yang dari Tangerang? Ada. Kalau yang dari daerah Tangerang, di daerah saya lupa nama kecamatannya, tapi daerahnya istilahnya Tanjung Burung. Itu muara dari Cisadane. Nah, kalau di istilah dalam bahasa Indonesia seringkali catchment area atau di bahasa Inggrisnya disebut water basin, ini di dalam bahasa Indonesia diberi istilah daerah pengaliran sungai. Kemudian ini muncul dari istilah irigasi itu masuknya PU. Das ini sebenarnya wilayahnya bukan hanya di kita, dia masuk juga di ilmu kehutanan, sehingga nanti kalau teman-teman tanya ke teman-teman kehutanan, mereka juga belajar das, di ekologi ada secara umum, kemudian di perairan kita, lalu ada lagi yang di tanah itu apa? Manajemen lahan ya, manajemen lahan itu mereka juga belajar das. Karena yang disebut das bukan hanya airnya saja. Nah, ini tadi gambarannya. Kalau ini Sungai Cisadane tadi tuh, sebelah sininya kan Sungai Ciliwung. Nah ini, tributary atau anak sungai, ini muncul dari gunung atau bukit. Yang menjadi pembatasnya. Kemudian dia mengalir kumpul-kumpul jadi satu sehingga jadi sungai utama. Nah, komponen dasnya secara umum ada ini. Batas das, tadi punggungan gunung atau bukit. Kemudian tata guna lahan. Kenapa tata guna lahan? Ini nanti penting terutama terkait dengan apa yang ada di dalam air nantinya. Kemudian vegetation coverage itu tutupan lahan atau kadang istilahnya canopy coverage. Dan semua kegiatan, ini maksudnya kegiatan antropogenik kegiatan manusia, entah itu pemukiman, pertanian, perkotaan atau industri. Kalau saya terlalu cepat, boleh raise hand terus minta saya mengulangi ya. Oh, oke, baik. Kita lanjut. Nah, ini sebagai contoh saja luas dari drainage area. Coba nanti teman-teman nanya ya, minggu depan saya cari, nanti minggu depan saya tanya. Sebenarnya berapa sih luas das Ciliwung? Ya, minggu depan saya iseng nanya nih. Ini sebagai contoh Sungai
terbesar di dunia ini Sungai Amazon. Drainage areanya dalam mil 2.380, kalau dalam kilometer persegi 6.160. Average discharge itu air yang dialirkan kalau dalam foot kubik, foot itu foot yang 30 cm, angka 3 per second, sekitar 6 jutaan, tapi kalau dalam meter kubik per second, ini kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman bisa bandingkan bagaimana si Sungai Amazon ini paling besar di antara sungai-sungai yang lain. Ciliwung di mana? Di jauh di bawah sana. Ya. Ciliwung itu kecil sebenarnya kalau dibandingkan dengan sungai-sungai besar di dunia. Kalau di Indonesia, saya lupa antara Mahakam atau Musi, dua itu yang paling besar dasnya. Nah, termasuk yang dicari ya, dua nih, jadi luas das Ciliwung sama yang terbesar, das terbesar di Indonesia itu das apa? Kemudian ini satu contoh lagi, das Mississippi, hampir berapa nih? Ini 2/3 mungkin, 2/3 dari luas Amerika ini adalah bagian dari das Sungai Mississippi. Jadi sungai terbesar ketiga. Itu baru sungai terbesar ketiga di dunia. Oke, ini contoh lagi Sungai Mississippi yang besar. Nah, das utama di Indonesia ini Asahan, Barumun, Batanghari, Musi, Sekampung. Ini Pak Sigit menyusunnya berdasarkan pulau. Jadi ini semua di Sumatera. Ini dua ini di Kalimantan. Ini di Sulawesi, di Lawalanai. Ini di Sulawesi Selatan sampai dari tengah juga deh kalau nggak salah Bila. Ini yang di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ciliwung Cisadane sering dijadikan satu, istilahnya, aduh saya lupa istilahnya, tapi dasnya terpisah sebenarnya, jadi lebih kepada konteks pengelolaan, karena kalau kita misalnya ada yang mau penelitian di Ciliwung atau Cisadane, biasanya teman-teman akan main ke BP Das Ciliwung Cisadane. Dia biasanya akan jadi satu. Oke, nah ini karakteristik sungai. Tadi mengalir kan? Nah, mengalirnya, tolong yang harus diingat adalah dia searah. Karena tadi mangkuknya kan begini kan, miring. Searah. Yang penting dia mengarah ke bawah, sesuai gravitasi. Istilahnya unidireksional. Karena tidak ada sungai yang mengalir ke atas. Ada yang bisa, Bu. Ya kan kamu pompa. Ya kan? Dipompa itu. Tapi kalau secara alaminya dia unidireksional. Sebentar. Kayaknya internet saya yang kacau ya. Tapi jelas nggak suara saya? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Jelas ya? Kemudian kederasan aliran berfluktuasi. Secara umum, aliran sungai lebih deras di hulu, makin ke hilir dia akan semakin lambat aliran, kederasan aliran. Hulu hilir ini tolong diingat, balik lagi silakan bikin jembatan keledai sendiri-sendiri. Kenapa saya ingatkan hulu hilir ini tolong diperhatikan juga, karena saya sempat punya bimbingan yang saya berpikiran positif sih. Hulu hilir itu kan basic banget untuk sungai, dia paham. Ternyata pada saat dia nulis, dan fatalnya lagi keluar di seminar, dia terbalik menyebutnya. Penelitiannya itu di gunung di daerah
Saya lupa, bukan gunung di Jawa, bukan di daerah Bogor sih maksudnya, sungai di luar. Nah ini dia menyebutnya hilir, padahal daerah penelitian dia di hulu. Jadi setelah diusut-usut, yaitu tukar-tukar. Kalau ada dua istilah yang satu bertentangan dengan yang lain, itu seringkali kan kita bertukar. Sehingga tadi saran saya, tolong hulu hilir, bikinlah jembatan keledai sendiri, sehingga teman-teman lebih mudah menghafalnya. Berfluktuasi tadi hulu hilir. Kemudian ada lagi berfluktuasi musim. Musim hujan biasanya akan lebih deras dibandingkan musim kemarau. Ada lagi mirip dengan pasang surut kalau di laut. Jadi pada saat pagi nih, kalau sekarang kalian main ke sungai Ciampea, itu airnya lagi enak tuh. Tapi tadi malam hujan. Kalau sampai sana juga hujan, itu agak deras. Nanti berangsur-angsur dia akan melambat. Nah, cuman hati-hati. Kalau main di sungai, tolong jangan lewat dari pukul 12. Kenapa? Ini terkait dengan daur hidrologi. Kenapa saya katakan terkait daur hidrologi? Kan dalam daur hidrologi ada penguapan. Kemudian membentuk awan, kondensasi, lalu hujan. Nah, hujan itu umumnya kalau di gunung terjadi setelah pukul 12. Makanya kalau main ke sungai, tolong jangan lewat dari pukul 12. Terutama kalau di sungai yang di daerah hulu. Minggu depan saya sampaikan videonya ya, karena ini video koleksi lab kami. Saya belum set di sini, sehingga kalau langsung di share kadang-kadang suka nggak muncul. Nanti saya set lagi supaya bisa dimunculkan bagaimana bedanya sungai yang sama pada saat hujan. Sebenarnya tempatnya nggak terlalu hujan waktu itu, dan setelah hujan. Aliran ini tadi ya, umum, hulu hilir, musim, lalu harian. Kemudian dasar sungai dan tepian tidak stabil. Ini kenapa? Karena aliran air itu kan secara alami akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Atau kalau mau kasih istilah ilmiah, kalau baca-baca di buku-buku hidrologi disebutnya mengalir dari gradien tinggi ke gradien rendah. Nah ini dia arah aliran selain dari bentuk atau kemiringan lahan, yang mempengaruhi juga adalah lahan yang dilewati air tersebut itu stabil atau tidak. Jadi kalau lahannya stabil, ya udah di situ-situ aja alirannya. Tapi begitu lahannya tidak stabil, ada pasir, banyak batu kecil, nah itu bisa terjadi alirannya bergeser. Teman-teman familiarnya dengan Google Map ya, Google Map atau Google Earth. Kalau di peta yang konvensional, yang kertas, itu kadang-kadang penggambaran sungai, tapi peta yang 1:250.000. Artinya apa? Cari sendiri, balik lagi ke Lino, 1:250.000. Penggambaran sungai di hulu, terutama, contohnya Sungai Ciapus. Sungai Ciapus itu sungai yang mengalir di belakang kampus kita. Itu hulunya kan di Salak, di Gunung Salak. Kalau saya punya petanya di lab, peta lama sih. Tapi di beberapa titik, beberapa segmen, bukan titik, beberapa segmen, sungainya tersebut digambarkan dengan garis putus-putus. Kenapa? Begitu didatangin di lokasinya, dia bentang alamnya mendatar gitu, mendatar sehingga sungainya bisa mengalir ke
kiri kanan kiri kanan. Dan alirannya kecil karena masih di hulu kan. Cuma pada saat banjir atau hujan deras itu kan karena dia datar, air itu kan mengisi semua lokasi. Nah setelah airnya surut, ya airnya tersisanya tinggal kemana? Tadinya awalnya di sini, kemudian setelah banjir besar ketutup semua, lalu pada saat banjir mungkin yang bagian sini terus tertutup oleh batu atau sedimen lain, airnya mengalirnya ke sini, ke sisi yang berbeda. Nah itu tergambarnya dalam bentuk putus-putus. Kalau Google Earth itu kan seringkali real time, sehingga agak susah melihatnya. Ya kalau mau melihat ya harusnya lihat sebelum hujan dan setelah hujan untuk memastikan. Bentuk perairan memanjang. Jadi udah jelas tuh tadi dari hulu ke hilir, dari atas ke bawah, memanjang. Kalau ada melihat sungai yang besar, sungai Musi, sungai Kapuas itu besar sekali, melihatnya istilahnya seperti melihat dengan mata burung, kita seolah-olah terbang. Jadi dari situ kita tahu, oh ini perairannya sebenarnya memanjang. Kalau kita dari tepian, kita kecil, sungainya besar sekali, melihatnya ini danau, bisa seperti itu karena kan lebarnya itu kadang ada yang 1 kilometer lebih. Pada umumnya relatif dangkal. Kenapa disebut relatif? Karena pembandingnya adalah danau. Pembandingnya danau. Kalau danau tuh bisa puluhan, bahkan di beberapa tempat ratusan meter. Tapi kalau sungai umumnya dangkal, sekalipun nih, ini penemuan belum lama juga, di daerah sungai di Afrika, sungai Kongo, nanti coba cari, itu ada palungnya yang sampai 400 meter. Jadi cekungan. Palung itu kan di laut. Lubuk itu daerah sungai yang dalam, nah itu ada yang sampai 400 meter. Kemudian biota beradaptasi dengan aliran searah. Ini nanti saya cerita di pertemuan berikutnya. Jadi apa saja sih yang menjadi ciri biota di sungai? Kenapa? Karena umumnya akan mengacu kepada aliran yang searah tadi. Lalu kekeruhan tinggi, kadar oksigen tinggi terutama di hulu, dan terjadi pertukaran natrian cukup besar antara daratan dengan air. Nah, tadi konsekuensi dari bentuk yang memanjang dari sungai, dia punya 4 dimensi. Longitudinal, memanjang dari hulu ke hilir tadi. Kemudian lateral, tepi ke tepinya. Vertikal, untuk kedalaman. Dan satu lagi dimensi waktu. Nah, dimensi waktu ini penting karena terkait dengan discharge tadi atau debit yang melibatkan kecepatan. Oke, saya cepat aja ya, udah jam 8 ternyata. Tapi nanti ini yang terkait dengan istilah tadi, bentuk-bentuk sungai, ini sebenarnya merupakan turunan dari pengaruh iklim. Jadi, faktor presipitasi atau hujan dan evaporasi di setiap lokasi ini mempengaruhi tipe sungai yang terbentuk. Jadi yang selalu terisi air ini disebutnya perennial atau permanent river, sungai permanen. Kemudian sungai periodik yang hanya terisi pada musim hujan. Kalau di Indonesia contohnya mungkin di daerah Sumba, yang Sunda kecil lah, yang pulau-pulau itu. Ada beberapa sungai yang sungainya periodik. Jadi pada saat musim kemarau dia kering. Tapi ya sama penduduk didiemin aja karena memang pada saat kemarau, pada saat musim hujan dia akan terisi air. Kemudian ada lagi sungai episodik atau sungai yang berair pada saat ada hujan. Ini di kita saya nggak ketemu contohnya karena memang rasanya nggak ada.
Kebanyakan episodic river ini contohnya di Australia atau di sungai-sungai di daerah gurun pasir. Jadi dia hanya, dan begitu hujannya selesai ya dalam hitungan beberapa jam dia udah kering lagi. Baik, komponen sungai ada headwater atau hulu kalau di bahasa Indonesia. Ini awal dari sungai. Kemudian tributaries atau anak sungai. Kemudian upstream versus downstream. Ini lebih kepada direction. Jadi kalau teman-teman browsing nanti terkait referensi, terutama bahasa Inggris, kalau disebut upstream itu artinya hulu, downstream itu artinya hilir. Talweg itu sungai utama. Jadi kalau Cisadane itu talwegnya ya dari sungai Cisadane yang hulunya di daerah Gunung Pangrango, di daerah apa ya, itu udah masuk Sukabumi sih, sudah masuk Sukabumi, kemudian mengalir ke bawah, nanti masuk beberapa tributary dari Gunung Salak. Oke, kemudian hyporheic zone itu zona di sedikit di pertemuan antara dasar sungai dengan air. Nah, itu masih mengandung air dan di beberapa sungai, di beberapa darat beberapa jarak dari tepi sungai juga itu sering disebut dengan zona hyporheic. Saya nggak ngerti dulu waktu saya ngajar vertebrata, zona hyporheic ini saya tekankan sekali karena di sini banyak sekali biota yang menempati berhabitat di daerah hyporheic. Bahkan ada penelitian hyporheic zone untuk bentos. Saya lebih banyak ke macrozoobenthos. Sebenarnya ada lagi istilahnya meiobenthos, ini sebenarnya penghuni dari hyporheic zone tadi. Meiobenthos tadi ukurannya dari paling besarnya 1 mm sampai dengan 63 milimikron. Kecil banget ya. Jadi 1 mm aja kebayang ya, 1 mm kan ada di penggaris teman-teman. Di bawah itu ukurannya, sehingga memang cara samplingnya agak beda, cara penanganan sampelnya juga beda, dan ya tentunya nanti identifikasinya juga akan beda. Beda dengan macrozoobenthos. Macrozoobenthos di atas 1 mm ukurannya. Itu terlihat. Nah, morfologi sungai dari hulu ke hilir, ini istilahnya kadang disebut yang kalau bahasa Inggris, bentuknya V, seperti huruf V. Jadi berbentuk lembah, jurang kadang-kadang, dan sangat dalam. Kalau teman-teman ya kalau udah nggak COVID, mungkin ada kesempatan main ke Taiwan, itu menarik. Taiwan itu karena posisinya di tepi dari Ring of Fire, sekalipun pulaunya ya relatif kecil dibandingkan Sumatera aja mungkin cuma seperempatnya kali. Tapi dia punya gunung yang tinggi-tinggi, bahkan mereka membanggakan 100 gunung di atas 3.000 meter ketinggiannya. Terus nggak ada sungai, Bu? Ya justru dengan banyak gunung dia banyak sungai. Hanya saja sungainya jauh ke bawah karena yaitu tadi bentuknya V. Ya bayangin aja dengan pulau kecil, ketinggian gunung banyak yang 3.000, otomatis kan wilayah atau catchment areanya jadi lebih sempit, tapi terus si ininya dalam sekali shape-nya, atau potongan melintangnya. Kemudian makin ke bawah makin seperti huruf U. U-nya juga makin ke hilir makin lebar U-nya. Bahkan di sini disebut kalau oldest ini dia meandering channel. Ingat lagi
limnologi kan teman-teman cari bentuk-bentuk sungai, ada yang meander, yang berkelok-kelok. Nah, ini berkelok-kelok sudah makin di atas ke bawahnya itu makin sudut kemiringannya makin kecil. Akibatnya sungainya jadi harus cari lokasi yang muter-muter, berbelok itu karena dia mencari daerah yang mudah dikikis oleh alirannya. Cuma karena alirannya semakin lemah, dia nggak punya kekuatan seperti kalau di gunung yang langsung menggelontor gitu aja, sehingga berkelok-kelok. Nah, berkelok-kelok ini suatu saat kena hujan, banjir, kadang jadi kelokannya itu jadi terputus. Itu yang membentuk Danau Tapal Kuda atau Oxbow Lake. Nah, ada lagi yang braided channel. Kemarin sih lagi limnologi, saya lihat teman-teman ada sih yang nemu ini, cuma ya nggak kebayang mungkin ya. Ini biasanya terjadi karena aliran tersumbat oleh sedimen, terus di posisi istilahnya glasial ini karena kebanyakan contoh-contohnya di luar negeri yang air sungainya berasal dari lelehan es. Seringkali membentuk rawa. Nah, ini potongan melintangnya. Jadi kalau di hulu gunung-gunung nih kan, karena masih banyak gunung-gunung, jadi antara tributary ini dipisahkannya oleh punggung bukit yang lain lagi. Sehingga kalau di sini nggak ada punggung bukit, bisa jadi ini tidak langsung ada anak sungai. Potongan melintangnya kurang lebih seperti ini. Ya, makanya kadang-kadang kita kalau yang senang naik gunung kadang-kadang ada ini kan arahan kalau tersesat cari sungai, itu ada benar dan tidaknya. Ya, ada benar ada tidak. Jadi benarnya iya sih kalau sungai tinggal lihat aliran, ikutin aliran. Kenapa tidak? Dengan posisi yang V gini, ini menjadi bahaya. Bahayanya kenapa? Di atasnya hujan, kita nggak tahu, kita bisa hanyut. Ya, jadi kalau memang mau cari sungai untuk jalan pulang, kalau yang tersesat pas naik gunung, tolong sambil waspada dengan perbedaan ketinggian muka air. Ya, karena bisa jadi terus nanti jadi jatuhnya banjir. Nah, lihat makin ke sini makin berbentuk U. Ini makin landai lahannya, bahkan di muara bisa jadi seperti ini. Oke, ini sebagai contoh kami penelitian di sini di Hulu Cisadane 2007 ya itu ya. Wah, baru sadar saya. Udah lama juga. Kalau hulunya sekarang bisa jadi hanya setengah meter. Saya pernah ke hulunya Ciampea di daerah Gunung Salak Halimun. Ya, jadi masuk ke Taman Nasional Gunung Salak Halimun itu hanya 1 meter dan di antara semak-semak. Jadi samplingnya ya perjuangan. Sambil lihat-lihat kalau ada ular. Nah, ini Cisadane Hilir, saya belum pernah ke sini karena ini daerah penelitiannya Pak Sigit. Hilir di daerah tadi Muara Purung. Tapi sempat sih ke muaranya banget, tapi dari arah laut. Dan itu menarik yang disebut ada batas warna air, itu saya lihat di situ. Karena memang si sungai Cisadane ini kan keruh, coklat, terus air di daerah pesisir Tangerang itu yang agak ke laut, dia biru. Jadi kelihatan batasnya, menarik gitu. Ini Sungai Kapuas, teman-teman bisa lihat, ini sebenarnya tengah-tengah dia, bukan di hulu bukan di hilir, tapi dari sini aja kelihatan seperti danau. Lihat kan nggak ada aliran tuh.
Kalau udah di hilir kelihatan alirannya nggak terlalu terlihat. Ini Sungai Kapuas juga kan luas sekali, lebar sekali sehingga terlihat seperti danau. Nah, ini tadi yang saya bilang istilah-istilah terkait dengan sungai ephemeral tadi, dia hanya ada pada saat hujan, intermittent, musim kemarau, musim hujan. Nah, istilah losing stream ini kehilangan aliran karena ada dia menyisip ke tanah. Nah, ini. Jadi kalau menjadi sungai ini istilahnya aquifer atau cadangan air tanah itu mengisi jalur sungai setinggi water table. Nah, pada saat musim kemarau atau di daerah gurun ini yang terjadi sungai akan memberi masukan ke air tanah. Saya mau cerita yang di sini, ini kita mungkin nggak terlalu banyak melihat ya yang seperti ini. Yang di sini ini kami dulu kalau field trip terkait sungai ke Hulu Ciapus, Hulu Sungai Ciapus di daerah istilahnya apa ya, Cimangulit ke atas sedikit, atau ada yang dari daerah situ nggak? Daerah Cipadung, Curug Cipadung. Saya nggak tahu curugnya masih ada nggak, karena setelah yang nanti saya mau ceritakan itu airnya sedikit sekali. Kenapa kita tertarik ke situ? Posisi hulu sungai jernih, karena kami belajar sungainya lebih terkait ke arah bioindikator. Jadi yang dicari sungai yang hulu supaya dapat berbagai jenis biota yang beragam. Nah, balik lagi ke Sungai Ciapus tadi, di daerah Curug Cipadung itu pada saat awal kurang lebih ya kalau penampang melintangnya seperti ini, airnya berjernih seperti yang tadi di gambar Hulu Cisadane. Tahun depannya di sini dibangunlah penduduk setempat menyebutnya pabrik aqua, tapi ya entah mereknya apalah. Jadi pokoknya pabrik itu. Memang sih dari sini ada ya kurang lebih ya ini buat gambaran aja, ada mata air yang nantinya juga akan masuk ke sungai. Mata air itu oleh penduduk setempat dipakai untuk kebutuhan sehari-hari tadinya. Tapi begitu dibuat pabrik tadi, mata air itu ditutup oleh pabrik tersebut dan boleh jadi ya namanya orang jualan nggak mau rugi dong, mata airnya itu ya dipompa terus-terusan. Bisa jadi itu mempengaruhi tinggi muka air tanah. Akibatnya muka air tanah turun sehingga mempengaruhi sungainya jadi seperti ke sini karena ini disedot, dia lari kan ke sini. Si air tanahnya akibatnya turun. Makanya kami pindah, nggak ke situ lagi praktikumnya, apalagi kami menemukan lokasi yang dekat dengan kampus. Kalau yang tadi Ciapus itu agak ya kalau dari kampus kita habis waktu 1 hari sehingga mau tidak mau field tripnya harus Sabtu atau Minggu. Kalau yang di sekarang ini ya, karena lokasinya agak lebih dekat kita bisa bahkan ada yang siangnya masih nyambung praktikum atau langsung pengamatan di lab. Oke, ini beberapa istilah nanti tolong dibaca sendiri. Nah, saya mau lihat ini, mau perlihatkan ini mengenai bentuk-bentuk umum sungai berdasarkan lintang, latitude ya. Latitude itu yang sejajar dengan ekuator, kalau longitude itu yang berpotongan. Nah, ini saya nemu buku, saya lupa bukunya apa, tapi saya punya bukunya. Jadi, kalau di ekuator, sungai-sungai di daerah ekuator itu cenderung sistem sungainya kompleks yang mendekati ekuator. Nah, dia ada pembagian upstream dan downstream. Nah, upstream itu istilahnya seringkali disebut ritron, kemudian downstream lebih
diistilahkan potamon. Teman-teman bisa lihat ritron ini yang warna hitam, yang potamon yang tidak diwarnai. Untuk yang di ekuator, ritronnya itu pendek. Ya, dibandingkan dalam satu jalur sungai ini, dia pendek. Tapi semakin mengarah atau latitudenya semakin meningkat, dia akan seperti ini. Ini kurang lebih setengahnya. Bahkan di daerah-daerah mendekati lingkar kutub, ini ritronnya cenderung lebih dominan dibandingkan potamon. Potamonnya benar-benar hanya di ujung dekat muara. Terus lihat anak panah. Ini ekuator, north, utara, ini selatan. Jadi sungai di utara ekuator cenderung akan mengalir ke arah kanan dari kalau kanan kirinya sungai itu kita dari aliran sungai, jadi kita membelakangi hulu, kanannya ya kanannya kita, kanannya kita, kemudian ada yang terlempar, saya edit dulu. Oke, nah kalau yang di selatan dia akan ke kiri kita. Nanti cek kalau sempat. Aduh, nggak tahu kapan main-main ke sungai ke lapangan lagi. Tapi kalau suatu saat pernah sempat ada kesempatan main ke lapangan, silakan lihat. Sorry, kebalik. Jadi mikir dulu saya. Kurang lebih seperti inilah. Jadi alirannya. Ini ke kanan. Kalau yang di selatan ke kanan, benar-benar. Kalau yang di selatan ke kanan, kalau yang di utara ke kiri. Kenapa bisa gitu? Cek lagi catatan oceanografi, terutama yang terkait dengan gaya-gaya Coriolis. Oke, kita cepet aja, udah siang. Ini terhulu ke hilir, bentuk segmennya. Ini minggu depan akan lebih banyak saya bahas, di sepintas sajalah gambar ini. Jadi sungainya biasanya kan dari sini dia muter-muter cari tempat yang kombinasi ya antara kemiringan lahan dengan lahan atau tanah yang bisa digerus oleh si air sungai tersebut. Jadi bukan berarti sungai yang ini langsung dari sini. Bisa jadi dia udah muter dulu kemana dulu karena si alirannya mengikuti bagian tanah yang bisa dia gerus. Ini gambar cantiknya dari gambar sebelumnya. Cuman sama aja sih. Nah, ini penampang yang kalau melintang. Istilahnya apa ya? Iya, penampang melintang. Lateral profil lateral. Jadi kalau penampang melintangnya seperti ini, sehingga nanti di sini ada lubuk, ada bagian yang dangkal yang kadang dikelompokkan sebagai rawa. Nah ini masih sama, ini yang taweh jalur utamanya. Nah ini kalau dalam bentuk foto, tawehnya ya tengah ini. Ini kalau aliran kan dari sini nih, sini. Nah ini sisi kanan, ini sisi kiri. Jadi kalau teman-teman ada yang sempat nanti bantuin kakak kelas, ada yang penelitian, terus ukur kedalaman, tepi tengah tepi. Nah, tepi tengah tepi biasanya tinggal janjian, mau dari kanan dulu, mau dari kiri dulu. Ya kalau mau dari kanan berarti sebelah sini. Ketahuan kan. Kanan dulu, tengah tepi. Kenapa tepi tengah tepi? Nanti pertemuan ketiga kita bahas mengenai pengukuran dimensi sungai. Oke, kenapa ada rawa banjiran? Ini kalau teman-teman
Selatan atau pokoknya Sumatera bagian timur, kemudian beberapa daerah terutama di Kalimantan ada istilah rawa banjiran. Rawa banjiran terbentuk di tepi-tepi sungai. Ya, biasanya kalau banjir atau musim hujan dia akan menyatu karena ini kan tadi floodplain-nya kan lebar seperti ini. Jadi bisa jadi penuh tuh tadi yang seperti saya gambarkan di Sungai Ciapus. Setelah airnya normal kembali, dia bisa terputus seperti ini. Ini menjadi yang disebut rawa banjiran. Kenapa jadi menarik? Karena rawa banjiran ini selalu terkait dengan sungai dan tidak berarti otomatis ikan-ikan atau biota yang ada di sungai akan ditemukan juga di rawa banjiran. Ini udah banyak penelitian rawa banjiran ini justru punya jenis ikan yang sangat berbeda dengan sungai, bahkan dengan danau-danau yang lainnya. Ya, karena si ikan-ikan ini atau biotanya harus beradaptasi dengan air yang tiba-tiba tinggi, menggenangi berbagai wilayah sehingga terjadi pembusukan, artinya di situ bahan organik akan tinggi dan oksigen pasti keambil untuk dekomposisi. Bentar, kalian ke semester 5 kan ya? Kalau saya cerita dekomposisi dan segala macam udah nyambung dong ya. Kalau ada yang nggak nyambung, nanti sambil nyari sendiri ya. Atau kalau mau diskusi silakan di Google Classroom. Kita waktunya tinggal 15 menit lagi. Oke, saya percepat supaya kita bisa diskusi. Ini meandering river, sungai yang berbentuk meander, dan pembentukan Danau Oxbow tadi, Danau Tapal Kuda. Jadi dari yang bolak-balik seperti ini, muter, kemudian terjadi penggerusan di sisi ini, akibatnya aliran langsung ke sini, lama-lama ini terputus, sehingga terbentuk Danau Tapal Kuda. Di kita banyak contohnya, bahkan di Sungai Cisadane ini sebenarnya kalau melihat ke arah kelihatan sih kalau kita buka Google Earth atau Google Map di daerah Tangerang menjelang ke hilirnya, di beberapa tempat itu ada danau, kadang-kadang agak jauh posisinya, bentuknya seperti ini, seperti huruf U, seperti tapal kuda. Oke, nah ini beberapa bentuk sungai lainnya. Tadi yang braided seperti ini bisa berubah-ubah posisinya. Jadi ada pulau-pulau bisa berubah-ubah posisinya, tapi beberapa yang kalau memang tawehnya tadi cukup dalam, ya dia jadi semacam permanen jalurnya. Ini contoh lagi Oxbow Lake, Old Oxbow, ini nanti terbentuk. Jadi alirannya tadinya seperti ini, terus akan seperti ini. Oke, saya kira itu. Oh, satu lagi, stream order. Tadi kan teman-teman lihat sungai seperti ini. Nah, ini sih bukan dari nature sungainya, tapi penamaan manusia untuk kesepakatan, sehingga ada yang istilahnya stream order. Jadi klasifikasi untuk menyusun sungai pada natural channel alami. Jadi jalur alami. Kalau yang udah dibikin kanal-kanal ini biasanya nggak masuk. Jadi BKT itu nggak masuk ke situ. BKT nggak masuk. Atau kalau yang dari Semarang banjir kanal timur, banjir kanal barat, nggak masuk tuh. Ini yang umum digunakan adalah metode Strahler, contohnya yang di kanan ini. Jadi berkaitan dengan
asal mula air. Order 1 kalau di Strahler itu adalah dari mata air. Anak sungai pertama dari mata air ini order 1. Kan? Mata air 1. Mata air 1. Kemudian order 1 dengan order 1 bertemu jadi order 2. 1 dengan 1 jadi 2. Ya. Nah, 2 dengan 2. Ini 2 dengan 2 jadi 3. Jadi 3. Tapi kalau di 2 ini ada masuk lagi 1, dia nggak terus jadi langsung 3, karena di sini 1 kan. Jadi tetap 2. Terus jadi 3. Nah, 3 dengan 3 baru jadi 4. Dan seterusnya. Kalau pakai metode Strahler, gunung lagi. Sungai Cisadane itu hanya sampai 6 order. Sekalipun tadi kalau lihat ininya rumit nih. Ini Cisadane masih. Ini kan kalau lihat ininya rumit. Tapi dia enggak deh. Saya lupa berapa ya kemarin. Karena kami sempat sampai sampling order 5 itu masih di daerah Ciampea sana. Oke, nah sebenarnya ada beberapa metode yang kadang dipakai, tapi tidak terlalu diminati karena contoh nih metode Horton. Ini nggak jelas. Jadi dia mengkombinasikan dengan ketinggian lahan sehingga kali ini Pak. Ada lagi yang ini mirip satu melihat sistem sungai 4 dengan 4 jadi 8. Nah, yang unik apa lagi? Ini 8 di sini posisinya di ruas ini, segmen ini masuk order 2, di sini jadi 10. 10 masuk lagi order 1 jadi 11. Nah, ini jadi rumit begitu kayak contohnya Das Cisadane. Ini sangat rumit karena kita melibatkan posisi anak sungai dari Cisadane dari Salak dan Pangrango. Sehingga kalau mau pakai ini jadi rumit dan perlu banyak kesepakatan. Karena jangan-jangan ada lagi dari sini terus orang yang wilayah sini ini kan pengaruh administrasi juga kadang-kadang. Jadi menyepakatinya, oh enggak, ini udah 12 bukan 11 karena dari sini masuk lagi satu. Susahnya. Terus ada lagi Scheidegger. Nah, ini Scheidegger lebih pusing lagi karena sedikit kombinasi antara yang Horton dengan Strahler, tapi lebih rumit karena gini, aslinya dia seperti ini. Saya nggak ngerti kenapa dia nyebutnya 4 di sini, kemudian gabung jadi 8. Yang di sini. Ini 4, kemudian jadi 16. 4-nya di sini. Ini ketemu 4 dengan 4 jadi 8. Kemudian jadi 16 yang sini. Cuma terus ketemu jadi 4, ini. Nah, ini ada penghitungan lain karena lihat aja ini baru sampai sini sudah 22 ordernya. Sehingga sangat rumit. Akibatnya secara umum banyak yang menggunakan metode Strahler, termasuk saya lebih suka pakai Strahler karena gampang sih. Pokoknya mata air pertama ya udah order 1. Order 1 ketemu order 1 jadi order 2. Nah, memang kalau ngelihatnya dari peta akan susah, apalagi kalau mungkin Google Map ketemunya gunung 1
salak itu udah ketutup vegetasi, kita nggak melihat mana sih yang benar-benar mata air. Ini mau nggak mau yang kita harus melakukan susur sungai. Jadi dari posisi terakhir di mana peta masih terjangkau, peta masih menjangkau, ya kita menyusuri mau nggak mau. Oke, nah tadi saya menyebut-nyebut mengenai discharge, kalau di bahasa Indonesia debit aliran atau air yang dialirkan oleh sungai. Secara internasional satuannya meter kubik per detik, tapi kadang-kadang tadi ada yang pakai dengan foot atau kaki kubik per detik. Tolong hati-hati dengan konversi, teman-teman udah pengalaman ya kemarin di limnologi, konversi ini sangat pengaruh banget. Jadi discharge atau debit tadi adalah volume air yang melewati satu titik dalam satu waktu. Satuannya tadi meter kubik per detik. Penghitungannya paling gampang adalah kecepatan dikali luas penampang. Luas penampang itu didapat dari apa? Dari lebar. Ingat tadi 4 dimensi, ini lateral. Kemudian kedalaman. Ya, kedalamannya. Dikali kecepatan. Kecepatan ini dimensi waktu dari sungai. Dimensi waktu dan longitudinal. Makanya nih kan, ini 4 dimensinya kelihatan nih di debit. Itu. Nah, ini balik lagi pengklasifikasian, jadi sangat besar kalau yang dikeluarkan sekian atau drainage areanya sekian, lebarnya sekian. Balik ke tabel nanti, coba dicocokin aja. Amazon masuk yang mana, Kongo masuk yang mana. Nah, bisa jadi nanti kalau teman-teman udah ketemu drainage area dari Ciliwung, ketemu nih dia masuk yang mana. Ya, nanti sekalian kita lihat. Oke, jadi secara umum hidrologi ini terkait dengan presipitasi atau hujan, geologi tanah, karena tadi tanah yang tergerus. Kita belum bicara mengenai kandungan kimia dari sungai, karena ini terkait juga dengan geologi. Kemudian land use, tata guna lahan, dan land cover. Oke, ini ada penghitungan lain. Sebenarnya mengarah kepada mungkin saya lewat aja karena rada nyambung dengan kualitas air, karena di sini nanti kita akan masuk ke jadi kalau teman-teman mau menghitung sebenarnya berapa beban pencemaran dari suatu ruas sungai, kita bisa pakai ini. Jadi si run off rate dalam foot kubik per second bisa seperti ini. Kemudian run off coefficient, saya nggak tahu di Indonesia sudah ada ininya belum, tapi ya sementara kita bisa pakai, cuman hati-hati dengan konversinya. Dikaitkan dengan intensitas hujan. Dia dalam inci per jam. Kalau di kami, kalian dapat nggak sih ya? Kalau saya dulu dapat yang namanya klimatologi dasar. Dulu saya dapat klimatologi dasar, jadi sempat belajar juga bagaimana menghitung intensitas hujan. Nah itu kalau di Indonesia pakainya satuannya milimeter atau sentimeter per jam. Oke. Ini masih penggambaran tadi debit. Nah, pengukuran kecepatan sungai ini menggunakan flow meter. Sebenarnya prinsipnya sama dengan anemometer, balik lagi ke klimatologi dasar. Tadi klimatologi dasar ada anemometer yang bentuknya seperti ini, jadi kerucut-kerucut ini menangkap angin, nanti dia akan muter.
makin cepat ya makin cepat anginnya, ini makin cepat. Lalu biasanya di sini ada pengkonversi untuk mengukur berapa rotasi per menit. Nah, dari rotasi per menit itu keluar sebenarnya kecepatan angin, atau di sini flow meter, jadi kecepatan arusnya jadi berapa meter per detik. Curah hujan penting karena sebenarnya di cat itu terkait sekali dengan curah hujan. Begitu ada hujan, ini yang pertama adalah terjadi pembagian. Airnya itu ada yang kalau pada saat hujan, surface runoff-nya langsung tinggi. Kemudian ada yang channel precipitation, ini yang hujannya setempat. Makanya kadang-kadang ada kalau di hulu kita, tadi saya bilang harus hati-hati, bisa jadi nih di hulu terang benderang, panas tempat kita, tapi lebih hulunya lagi sedang hujan. Nah, itu airnya naiknya dari sini. Naiknya di sini. Sementara hujan di setempatnya mungkin kecil seperti ini saja. Itu terus interflow ini dari tepi-tepian, lalu yang bawah ini adalah groundwater atau air tanah. Ini secara waktu. Nah, ini yang terjadi jika kita bisa lihat di sini. Jadi pada saat naik air ini ada waktu jeda, sehingga ada kesempatan atau memberi kesempatan airnya naik dulu, kemudian akan turun. Seberapa tinggi, seberapa jauh dia bisa melandai, ini tergantung dari ada tidaknya air yang disisipkan ke groundwater tadi. Disinilah kenapa teman-teman kehutanan tadi masuk juga, begitu banyak di sininya banyak tumbuhan, maka ada air yang menyisip ke dalam tanah sehingga mengurangi surface runoff ini. Oke, kalau gambar kayak gini kayaknya nggak terlalu menarik, nanti minggu depan saya tampilkan videonya sebentar deh. Aliran flow path, jejak aliran kalau ada hujan seperti ini. Jadi yang ada yang mengalir di permukaan, ini disebut runoff. Kemudian ada yang menyisip ke bawah, ini yang disebut dengan infiltrasi, kemudian akan menjadi air tanah. Nah, air tanah ini mengisi danau, mengisi sungai. Habis waktunya. Oke, yang ini saya skip aja deh ke minggu depan ya. Ya, ini tinggal dikit lagi sih. Saya skip ke minggu depan, nggak apa-apa. Ini ada di LMS sekalipun dalam bentuk yang susunannya agak berbeda, tapi kurang lebih hampir sama sih. Jadi nanti teman-teman bisa lihat. Kemudian kuisnya nanti silakan dilihat di di Google Classroom. Mana sih? Klik itunya. Oke, nanti saya share ya di sini karena saya belum masukkan waktunya. Kuisnya nggak lama-lama, secepatnya dikerjakan karena due date-nya, due time-nya adalah jam 12 siang nanti. Baik, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan karena ini udah lewat waktunya, nanti saya diprotes. Nggak, soalnya kan saya merhatiin anak saya juga, begitu dia kuliah, yang ngajar lewat, terus, wah ibunya bablas nih. Jadi yang ini saya juga nggak mau kalian teman-teman bilang ibunya bablas. Mungkin ada yang tertarik, tapi ayo kita batasi waktu. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan masuk di Google Classroom, atau mau di chat lewat WA juga boleh.
Jadi mohon maaf saya nggak bisa buka diskusi ini karena hari ini rada panjang nih chat slide-nya. Harus pamit duluan. Dari saya cukup sekian. Terima kasih sudah hadir. Komplit nih kayaknya ya. Mudah-mudahan komplit. Oh iya, teman-teman udah masuk absen di IPB Mobile? Sudah, Bu. Udah ya, oke. Nanti saya cek kenapa? Iya, Bang. Siapa yang mau nanya? Siapa? Oh, Sandi. Oke. Di New LMS, Bu, itu LMS, katanya harus enroll ya sekarang, Bu ya? Iya, karena mohon maaf saya lupa. Saya tadi malam udah ngotak-ngatik masukin password, nanti passwordnya Tirta 2020. Huruf kecil semua Tirta, terus 2020-nya gabung. Jadi Makasih, Bu. Nah, itu masuk karena yang sebelumnya open. Saya bikin password karena terus bikin berapa itu. Makanya tadi saya tanya ada yang dari luar MSP nggak yang ikut gitu. Kalau nggak ada ya nanti terpaksa yang F itu saya keluarkan dulu. Itu untuk yang LMS, kemudian yang di Google Classroom untuk kuisnya ya, sama materi video ada yang saya share linknya sebenarnya dari YouTube, tapi saya cari